Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13. Hadis ke-13 ini dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Ya, dia ini pembantunya, ya, pelayannya Rasulullah. Saya ingat ada seorang santri 2 tahun nyantri. Dia kerjaannya hanya di rumah kiai, tidak ngaji. Dia memang diperintahkan kiai, disuruh nyapu, ngepel, neriska, nyuci, masak, semua pekerjaan rumah tangga dia yang ngerjain. Dia nggak ngaji, nggak sempat. Tetapi dia mendengarkan apa yang dikaji itu. 2 tahun bosan, jenuh, dia nanya, Pak Kiai, saya ingin ngaji. Kok saya di sini cuma kerjaannya nyapu, ngepel, nyuci, rumah tangga, masak, dan semuanya pekerjaan rumah tangga. Saya bosan begini terus. Saya diperintahkan sama orang tua saya menjadi ustaz, menjadi kiai untuk bisa dapat ilmu. Apa kata Pak Kiai? Silahkan antum pulang, antum udah selesai. Saya belum ngaji, pulang. Disuruh pulang, apa yang terjadi? Sekarang santrinya ribuan. Apa itu dapat apa itu? Ilmu laduni. Ilmu yang Allah berikan karena khodim menjadi pembantu kiai, ikhlas karena Allah, diperintahkan apapun dia taat. Akhirnya Allah berikan ilmu tanpa proses dia ngaji. Makanya Bu, ilmu itu ada 2. Ada ilmu khuduri, ada ilmu laduni. Di mana bedanya? Ilmu khuduri itu ilmu yang diperoleh lewat belajar, ngaji. Ilmu laduni lewat kedekatan dia kepada Allah, atau lewat dia menjadi orang yang melayani orang yang mempunyai ilmu. Ustadz Kiai Ajengan, maka Allah berikan ilmu itu. Kenal Agim? Pasti kenal. Kalau lihat profesi kuliahnya, sekolahnya, dia bukan jurusan seperti saya, syariah atau tarbiyah atau usuluddin atau orang-orang yang benar lebih agama, pesantren pula, atau tidak. Tapi kenapa seperti itu? Karena dia khodim. Dia sangat melayani guru-gurunya kalau ngaji. Di pesantren, dia nggak ngaji formal. Dia tidak pernah pesantren. Dia tidak pernah kuliah di agama. Tapi kenapa bisa begitu? Allah berikan ilmu lewat pelayanan kepada kiainya. Lalu juga dia dekat kepada Allah. Allah berikan ilmu itu. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu dari sisi Allah. Allahumma alimni min ladunka ilman. Ya Allah, kalau dengan hamba ilmu dari sisimu ya Allah. Nah, makanya ada ilmu seperti itu. Itulah hikmah. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah berikan kalian ilmu. Makanya pentingnya khadim, melayani. Ini tadi saya pengen beresin, tapi kalau buru-buru akhirnya belum sempat beresin sendal. Coba di Kolbon Salim, ibu ngaji udah beres sendal? Siapa yang beresin? Santri, karena saya udah suruh. Kalau enggak ya saya sendiri, Bu. Tadi mau buru-buru, mau beresin. Mohon maaf ya. Sendal tuh dihadapan ke sono semua, jadi pulang enak, gak berebut sendal. Itu rapi, bersih, itu awal daripada kemanfaatan ilmu. Amalkan Ibu ya. TSP. Apa T? Tahan buang sampah sembarangan. Kalau kita ngaji maulid misalnya, atau ngaji kita buang sampah, ilmunya gak awal manfaat. Buang sampah jangan sembarangan. Tuh, contoh nih bekas botol mineral tuh, kita buang sampah, jangan tempatnya. Kalau enggak, simpan. Yang kedua, simpan sampah pada tempatnya. Nggak punya tempat sampah, taruh aja di kantong baju kita, nggak masalah, ya Bu. Apalagi P-nya, pungut sampah adalah sedekah. Pungut sampah adalah sedekah. Jadi kalau ngaji, abis ngaji kotor, berarti nggak dapat ilmu laduni, nggak bakalan dapat. Bersih itu bagian daripada iman, ya Bu. Contoh sederhana, Ibu dari kamar mandi. Dari kamar mandi misalnya ke WC kan pasti kan, namanya kita kan manusia, pengen pipis, pengen BAB. Lalu setelah itu Ibu biarin, gak disiram. Orang masuk, dosa kita dulu.
ngaji nggak dapat manfaat ilmunya tuh. Saya pengalaman menjadi asisten pribadi almarhum Kiai Arif Ilham 5 tahun. 3 kali ke Mekah bersama beliau, kemana-mana keluar kota, kemana-mana bersama beliau. Saya paling senang di depan WC nunggu beliau selesai. Kalau dia dari keluar WC, kamar pasti bersih dan wangi. Disiram, ada banyak wangi, lalu disiram diwangiin semua, dibersihin. Kalau ada di situ ada apa namanya? Ada sikat dibersihin. Makanya dia lama di kamar mandi bisa 15 menit, setengah jam bersih wangi. Itulah yang diajarkan. Kenapa Allah angkat derajat beliau jawab puluhan ribu? Karena bersih. Bersih dari sendiri dulu. Jadi kalau nanti ibu zikir di Kolbun Salim sendal berantakan, berarti bukan santri Kolbun Salim. Kalau kamar mandi ibu WC bau, berarti ada orang lain yang belum beresin. Ya Bu ya? Ya. Kemarin udah ngerasain kan? Pulang beres kan udah? Iya, alhamdulillah. Ya, besok belajar dengan Al-Kohar ya. Siapa tuh kalau yang dapat pengen ilmu laduni pasti yang bersihin sendal. Kalau belum berarti belum pengen dapat ilmu laduni.